Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Abdullah dari program studi Teknik Biomedis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Integrated Circuit atau yang bisa dikenal dengan I2C. Nah, video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas saya untuk tugas akhir dari UAS untuk mata kuliah perangkat antarmuka. Nah, langsung saja kita akan mengulik bersama mengenai Integrated Circuit. Nah, apakah itu I2C? I2C merupakan Integrated Circuit atau yang merupakan standar komunikasi serial dua arah yang menggunakan dua saluran yang didesain khusus untuk mengirim maupun menerima data. Nah, sistem I2C sendiri terdiri dari saluran SCL atau Serial Clock dan SDA atau serial data yang membawa informasi data antara I2C dengan pengontrolnya. Nah, piranti yang dihubungkan dengan sistem I2C dapat dioperasikan sebagai master dan slave. Master adalah piranti yang memulai transfer data pada I2C bus untuk membentuk sinyal start dan mengakhiri transfer data dengan membentuk dan membangkitkan sinyal clock. Slave adalah piranti yang dialamati oleh master. Nah, begitu. Nah, mengapa kita menggunakan I2C? Pertama, untuk menyediakan komunikasi antara perangkat-perangkat terintegrasi seperti sensor, RTC, dan juga EEPROM untuk mengatasi terbatasnya jumlah kaki IC microcontroller dengan teknik transfer data secara seri untuk menghubungkan IC microcontroller ke IC pendukungnya. Nah, mari kita kulik mengenai fitur utama dari sistem I2C. Nah, di sini ada beberapa fitur dari I2C, yakni yang pertama hanya melibatkan dua kabel, yaitu serial data line yang SDA dan juga serial clock line atau biasa dikenal dengan tulisan SCL. Nah, setiap IC yang terhubung dalam I2C memiliki alamat yang unik yang dapat diakses secara software dengan master-slave protokol yang sederhana dan mampu mengakomodasikan multi-master. Nah, I2C merupakan serial bus dengan orientasi data 8 bit, komunikasi dua arah dengan kecepatan transfer data sampai 100 kilobit per second pada mode standar dan 3,4 bit per second pada mode kecepatan tinggi. Nah, jumlah IC yang dapat dihubungkan pada I2C bus hanya dibatasi oleh beban kapasitansi pada bus, yaitu maksimumnya adalah 400 picofarad. Nah, mari kita akan mengulik bagaimana cara kerja dari komunikasi sistem I2C. Nah, sebelum kita memahami cara kerjanya, mari kita kenali dulu istilah-istilah agar mudah dalam memahami cara kerjanya. Seperti yang sudah dijelaskan sedikit mengenai di awal tadi, yakni mari kita kulik lagi. Transmitter yaitu device yang mengirim data ke bus. Lalu receiver yaitu device yang menerima data dari bus. Dan master yaitu device yang memiliki inisiatif memulai dan mengakhiri transfer data dan yang membangkitkan sinyal clock. Slave yaitu device yang dialamati atau diakses berdasarkan alamatnya oleh master. Nah, untuk contoh dari keduanya bisa lihat pada contoh grafik atau gambar di sini, yakni master dan slave keduanya dihubungkan oleh komunikasi dari SDA dan SCL. Nah, ini adalah salah satu konsep utama, konsep dasar dari komunikasi pada I2C. Nah, sinyal start merupakan sinyal untuk memulai semua perintah. Didefinisikan sebagai perubahan tegangan SDA dari 1 menjadi 0 pada saat SCL 1. Dan sinyal stop merupakan sinyal untuk mengakhiri semua perintah. Didefinisikan sebagai perubahan tegangan SDA dari 0 menjadi 1 pada saat SCL 1. Nah, bisa kita lihat ya kondisi sinyal saat start dan saat sinyal stop, yang mana ketika saat sinyal start kondisi SDA pada kondisi tinggi dan juga pada SCL tinggi, begitupun pada sinyal stop seperti itu. Nah, sinyal dasar yang lain dalam I2C bus adalah sinyal acknowledge yang disimbolkan dengan ACK. Setelah transfer data oleh master berhasil diterima slave akan menjawabnya dengan mengirim sinyal acknowledge, yaitu dengan membuat SDA menjadi 0 selama siklus clock ke-9.
Ini menunjukkan bahwa slave telah menerima 8 bit dari master. Jadi kondisi sinyal acknowledge bisa dilihat pada gambar ini, yang mana terdapat beberapa parameter, yakni data output yang diberikan dari transmitter, data output oleh receiver, dan juga SCL dari master. Nah, bisa dilihat untuk sinyalnya, keadaan saat not acknowledge dan juga saat acknowledge, seperti itu. Lanjut, mengenai transfer bit pada I2C bus. Dalam melakukan transfer pada data pada I2C bus, kita harus mengikuti tata cara yang telah ditetapkan, yaitu transfer data hanya dapat dilakukan ketika bus tidak dalam keadaan sibuk. Selama proses transfer data, keadaan data pada SDA harus stabil selama SCL dalam keadaan tinggi. Keadaan perubahan 1 atau 0 pada SDA hanya dapat dilakukan selama SCL dalam keadaan rendah. Jika terjadi perubahan keadaan SDA pada saat SCL dalam keadaan tinggi, maka perubahan itu dianggap sebagai sinyal start atau sinyal stop. Maka kita ketika memberikan transfer ini harus melihat keadaan kestabilannya, yang mana tadi keadaan stabil selama SCL dalam keadaan tinggi, seperti itu ya. Nah, ini contoh gambar dari transfer bit pada I2C bus. Nah, dan juga kita akan mengenai mode pengalamatan pada I2C. Bisa dilihat pada gambar, ada SDA A6, A5, A4, A3, A321, ACK, terus SCL-nya ada dengan clock 1 hingga 9. Nah, mode pengalamatan memungkinkan kita untuk mendapatkan data yang benar sesuai dengan data yang tersimpan di dalam komponen tersebut. Mode pengalamatan terdiri dari 7 bit plus 1 bit read atau write, plus ditambah 1 bit ACK atau acknowledge. Nah, jika satu device terdiri dari 7 bit data, maka logikanya dalam satu bus bisa dipasang sampai dengan 127 device pengiriman data. Pertama dalam I2C adalah seperti itu ya. Nah, I2C bagian pertama adalah MSB, yang mana A6 ini yaitu most significant bit, dan terakhir adalah LSB atau least significant bit, yang kemudian dilanjutkan dengan 1 bit ACK, seperti itu. A6 adalah MSB, A6 adalah MSB atau most significant bit, dan R atau W adalah LSB. Nah, bit R atau W bernilai 1 jika master akan melakukannya, seperti itu. Jika ingin menulis atau membaca suatu data. Nah, dua jenis komunikasi dasar dalam I2C bus. Yang pertama adalah jenis komunikasi master transmitter, yakni menulis data ke slave receiver yang teralamati. Lalu ada jenis komunikasi master receiver, membaca data dari slave transmitter yang teralamati. Seperti itu. Nah, kelebihan penggunaan dari I2C. Tadi setelah kita mengenali cara kerja dari I2C, kita akan mengulik mengenai apa sih kelebihan dari I2C ini. Nah, pertama, kelebihan dari I2C adalah meminimalkan jalur hubungan antar IC. Nah, bisa kita lihat kan kalau penggunaan dengan menggunakan parallel bus, tentu akan menggunakan lebih banyak kabel-kabel dan sebagainya. Nah, dengan menggunakan I2C ini kita lebih mudah dalam transfer komunikasi serial karena hanya menggunakan 2 jalur tadi, SDA atau SCL, seperti itu. Lalu kelebihan lainnya adalah compact, yaitu membuat sistem yang didesain berorientasi software. Maksudnya mudah di-expand dan juga di-upgrade, seperti itu. Lalu juga hemat space dari PCB yang dibutuhkan. Lalu terstandar karena membuat sistem yang didesain menjadi standar. Karena beberapa komponen nanti yang akan saya berikan contohnya, itu adalah sistem yang desain secara standar, seperti itu. Nah, beberapa kekurangan dari seri komunikasi I2C ini adalah sistem I2C jauh lebih lambat daripada sistem SPI pada standar 400 kHz ya, ini pada mode normalnya, dan juga I2C lebih kompleks dan tidak mudah digunakan jika tidak memiliki pengontrol I2C, seperti itu. Jadi walaupun penggunaan
jika dilihat secara sekilas, mungkin penggunaan untuk kabel dan sebagainya, pemasangannya lebih mudah karena hanya dengan 2 serial. Namun untuk pengontrolan agar stabil itu perlu metode yang lebih kompleks karena membutuhkan pengontrol I2C-nya. Nah, kita akan melihat contoh-contoh dari I2C seperti berikut. Nah, ini adalah beberapa contoh dari I2C. Contohnya pada modul FM radio TIA 5767, yang mana bisa dilihat di sini ada SDA dan SCL seperti itu. Lalu pada sensor gyro MPU 6050 terdapat SDA dan juga SCL. Lalu pada sensor kompas CMPS 10 terdapat SDA SCL seperti itu. Dan juga pada modul-modul lainnya yang terdapat SCA dan SCL. Nah, ini modul LCD I2C yang telah digunakan. Jika tidak menggunakan I2C, tentu saja butuh lebih banyak pin. Bisa kita lihat di sini ada beberapa banyak pin dari LCD. Dengan menggunakan modul I2C untuk LCD ini, output penggunaannya tinggal menjadi 4, yaitu VCC, ground, SCL, dan SDA seperti itu. Nah, bisa dilihat juga pada contoh penerapannya di microcontroller ya, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai I2C ini. Jika teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan pada link komen di bawah. Dan terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.